Minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf dan kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan tata bahasa Minano Nihongo bab 29. Di bab 29 ini ada 5 pola utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kata kerja teimas. Apa bedanya dengan bab-bab yang sebelumnya? Nanti di bab ini kita akan kupas. Yang kedua, kata kerja te shimaimashita atau shimaimas. Yang ketiga adalah kata benda tempat ni ikimas, kimas, kairimas. Yang keempat adalah arimashita. Yang kelima adalah doko kade atau doko kani. Oke, yang pertama adalah mengenai jidoshi dan tadoshi dulu ya. Jidoshi itu apa sih? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dia dapat berdiri sendiri ya, tanpa objek. Nah, kalimatnya itu pasif. Contohnya, doa ga akimas, pintunya terbuka. Yang kedua, senpu ga kiemas, kipas anginnya mati. Kemudian tadoshi atau kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dia berarti butuh objek ya. Kalimatnya adalah kalimat aktif. Contohnya doao akemas, membuka pintu. Senpu kyo kesimas, mematikan kipas angin. Bisa kelihatan ya bedanya ya, aktif dan pasif. Ya, kalau Anda masih bermasalah dengan kalimat pasif dan aktif, sebaiknya belajar bahasa Indonesia dulu ya. Oke, kita menuju ke materi yang pertama adalah kata kerja teimas, menyatakan hal yang berlangsung atas akibat dari aksi itu. Jika menggambarkan keadaan di depan mata secara langsung, subjek dinyatakan dengan partikel ga. Jika subjek dianggap sebagai topik, maka menggunakan partikel wa. Contohnya yang pertama, televisinya menyala. Terebi ga tsuiteimasu. Kemudian contoh yang kedua, seragam ini kotor. Kono seifuku wa yogurete imasu. Ya, memang keduanya itu mirip ya, ga sama wa. Cuman bedanya hanya itu saja sih. Selebihnya mirip. Berikutnya adalah kata kerja te shimaimashita, shimaimas. Yang pertama maknanya adalah menyatakan aktivitas telah atau akan selesai, tidak dapat diulang lagi atau mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan menunjukkan batas waktu atau jumlah. Contohnya suguni, madeni, zembu, subete. Yang pertama, saya telah menonton semua filmnya Doraemon. Doraemon no eiga o zenbu mite shimaimashita. Yang kedua, nanti malam saya akan menyelesaikan membaca buku yang telah saya pinjam dari dia. Kombang kare ni karita hong o yonde shimaimasu. Yang kedua, maknanya adalah menyatakan perasaan penyesalan atau kekecewaan seseorang. Jadi sesuatu yang terlanjur terjadi gitu ya. Contoh yang pertama, tadi malam saya sudah belajar, tapi sekarang saya lupa kosakata yang sudah saya hafalkan. Yube wa mo benkyou shimashita ga ima wa oboeta kotoba ga wasurete shimaimashita. Yang kedua, saya telah memecahkan gelas ibu. Haha no kopu warete shimaimashita. Kemudian materi yang ketiga, kata benda tempat ni ikimas, kimas, kairimas. Untuk menyatakan titik sampai. Dia pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Kano jowa aruite kako ni kimas. Yang kedua, kemarin saya telah datang di Tokyo. Kino wa Tokyo ni kimashita. Yang ketiga, saya akan pulang ke Indonesia sekarang. Korekara Indonesia ni kairimasu. Materi yang keempat adalah arimashita.
yakni menyatakan bahwa lawan bicaranya menemukan keberadaan benda. Di sini tidak bermaksud bahwa pernah ada benda tersebut. Jadi bukan karena arimas itu adalah ada, kemudian kalau arimasta berarti pernah ada. Bukan begitu ya. Jadi maksudnya adalah bahwa lawan bicara itu menemukan benda yang dicari tadi. Misalnya ada percakapan A dan B, kemudian percakapannya seperti ini. B-san, watashi no atarashi jiso wa doko ni arimasu ka? Fukuro no naka ni arimasu yo. Arimasen yo. Arimashita yo. Sukue no ue ni arimasu. Yokatta desu. Arigatou gozaimashita. Jadi arimashitanya di sini bahwa tadinya dia nyari-nyari terus nemu gitu ya. Nah, pas nemu itu bilang arimashita, gitu. Arimashita yo. Kemudian materi yang terakhir di bab ini adalah dokokade atau dokokani, yang artinya adalah di suatu tempat. Dokokade menunjukkan tempat terjadinya aktivitas. Masih ingat ya bedanya ni sama de ya untuk penanda tempat, bahwa de itu ada aktivitasnya. Kalau ni ya nggak ada aktivitas, cuman saat ada sesuatu di situ aja gitu ya. Kemudian partikel e dan o di belakang dokoka dan nanika dapat dihilangkan, sedangkan partikel d dan ni tidak dapat dihilangkan. Ya, mungkin bab-bab sebelumnya kita pernah belajar dokokae sama nanikao ya. Nah, kalau itu boleh dihilangkan jadinya dokoka, nanika saja, nanika tabetai gitu ya. Dokoka ikitai gitu ya. Tapi kalau D sama ni itu jangan dihilangkan, tapi tetap diucapkan atau ditulis. Contohnya seperti ini. Yang pertama, entah di mana saya kehilangan payung. Dokokade kasao naku shite shimaimashita. Yang kedua, apakah nanti malam kamu akan pergi ke suatu tempat? Kombang wa dokoka ni ikun desu ka? Seperti itu ya cara pemakaiannya. Oke minasang, itu semua materi-materi yang ada di bab ini. Silahkan minasang untuk latihan-latihan soal dan latihan percakapan, karena memang polanya hanya sedikit, tetapi kalau minasang tidak latihan pasti akan lupa. Semakin kita akan mempelajari bab-bab selanjutnya, akan ada banyak pola kalimat baru yang mana minasang akan kesusahan karena pola kalimat tersebut mirip-mirip. Jadi silahkan latihan membuat kalimat dan menggunakannya dalam percakapan. Sekian minasang, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan pada masing-masing sensei. Dan terima kasih telah menonton, sampai ketemu di bab selanjutnya. Otsukare sama deshita.